Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita berjumpa kembali bersama saya Muhammad Ridwan dalam sesi pembelajaran Akuntansi Keuangan Menengah 2. Pada video kali ini kita masih menyambung materi terkait current liabilities, kewajiban-kewajiban lancar. Pada video sebelumnya kita sudah membahas beberapa bentuk dan jenis serta akuntansi terkait dengan beberapa kewajiban lancar, current liabilities. Pada video kali ini kita akan menyambung mulai dari sales and value added taxes payable. Ya, kita mulai dari ini. Oke, sales and value added taxes payable. Ada dua di sini, maksudnya sales taxes payable, yaitu hutang pajak penjualan, dan value added taxes payable, hutang pajak pertambahan nilai. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, kita akan bahas sales taxes payable, hutang pajak penjualan. Ya. Oke, ada dua di sini. Biasanya pajak terkait dengan konsumsi atau pembelian itu ada dua. Ya, sales tax, pajak penjualan, dan juga pajak pertambahan nilai, value added tax. Dalam bahasa Indonesia biasanya sales tax, pajak penjualan ini disingkat dengan PPN, dengan N kecil ya, N-nya kecil, jadi PPN, pajak penjualan. Sedangkan pajak pertambahan nilainya dengan PPN tapi N-nya besar, menunjukkan N-nya punya kata tersendiri, yaitu pajak pertambahan nilai. Nah, gunanya pajak ini adalah untuk mengenerate, ya, untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah. Itu sih katanya. Nah, dua pajak ini memiliki dua metode berbeda. Ya, memiliki dua metode berbeda dalam mencapai tujuannya, yaitu pendapatan ini. Secara akuntansi kita akan bahas satu persatu. Kita contohkan yang pertama terkait dengan pajak penjualan. Dicontohkan di sini misalkan supermarket Halo, misalkan contohnya menjual satu loaves ini, satu apa ya maksudnya, satu kotak atau satu kemasan gitu ya, satu kemasan roti kepada konsumen ya pada suatu hari dengan nilai 2.400, ini euro kah? Anggaplah euro ya, 2.400 euro misalkan gitu. Kita contohkan satu penjualan ini. Diasumsikan bahwa pajak penjualannya adalah 10%, misalkan gitu ya, umumnya 10%. Seperti di Indonesia juga ya 10%. Nah, bagaimana supermarket Hello ini membuat jurnalnya? Maka berikut ini jurnalnya. Kas masuk 2.640. Nah, dari mana 2.640? Bukankah harganya 2.400? Nah, 2.400 ini adalah harganya alias penjualannya. Sedangkan ada 10% dari 2.400, yaitu 240, itu pajaknya. Nah, pajaknya kalau dia menerima, si supermarket ini menerima 2.640, yaitu 2.400 plus 240, berarti yang bayar pajak siapa? Nah, di sini penjualan, ya, pendapatan penjualan atau bahasa Indonesianya penjualan itu 2.400. Jadi si supermarket menjual dengan harga penuh 2.400, tapi yang dia terima lebih, yaitu ada tambahan 240. Inilah namanya sales taxes payable, hutang pajak penjualan. Maksudnya gimana? Berarti konsumenlah yang membayar 240 ini. Jadi kita termasuk kalian juga
Ya, setiap kalian beli barang itu di supermarket atau dimanapun ya, harga itu bukan harganya segitu sebenarnya. Jadi harga barang tersebut bukan 100% segitu. Sebenarnya yang kalian bayar itu adalah 110%. 100% harganya, 10% pajaknya. Jadi yang bayar pajaknya itu konsumen. Si penjual eh, cuman mengambil, ya memungut dari penjual, memungut dari pembeli, dari konsumen. Jadi penjual dia memungut pajaknya dari pembeli, nanti dia setor ke pemerintah. Jadi yang bayar pajak penjualan dia, padahal yang jualan dia, gitu ya. Tapi yang bayarnya ya pembeli. Ya begitulah sistemnya. Jadi penjual dalam hal ini supermarket mendapatkan uang kas 2.640 yang terdiri dari penjualan dia sendiri 2.400 dan 240-nya dari pembeli yang bayar. Nah, si penjual mencatatnya sebagai sales taxes payable, utang pajak penjualan. Kenapa dia dianggap utang? Karena ketika dia memungut dan uang tersebut, pajak tersebut belum dia setor ya ke pemerintah, ke kantor pajak misalkan, belum dia setor, maka selama dia belum nyetor itu masih dianggap sebagai utang. Nanti pas dia setor, maka sales taxes payable-nya berkurang, taruh di debit. Ya, taruh di debit, kreditnya kas. Jadi utang pajak penjualannya berkurang, kas berkurang juga karena dipakai buat bayar pajak. Jadi sebenarnya uangnya ini, utang dia ini sebenarnya yang nanggung pembeli yang bayarin gitu ya. Ya, itulah nasib sebagai konsumen. Ya, begitu. Ya, jadi kas 2.640, penjualan 2.400, utang pajak penjualan 240. Nanti pas dia setor ke kantor pajak, sales tax payable-nya ini 240 ini hilang, habis ya. Taruh di debit, kreditnya ya kas 240. Lakukan hal yang sama, andaikan misalkan penjualannya yang banyak, itu semuanya seperti ini, maka gabung saja. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat pajak yang kedua, value added taxes payable. Pajak pertambahan nilai. Sama seperti tadi, pajak penjualan, pajak pertambahan nilai ini juga dipungut oleh penjual. Ya, dipungut oleh penjual, nanti nanggung pembeli. Ya, hanya saja pertambahan nilai ini apa? Barang, ya, itu kan tidak satu orang dia bikin langsung dia jual. Kebanyakan barang juga, beberapanya adalah dia beli, penjual beli dari penjual satu beli dari penjual dua beli dari penjual tiga, gitu ya. Baru terakhirnya itu baru dia jualnya ke konsumen. Nah, rantai bisnis ini masing-masing ngenain pajak, gitu. Masing-masing ada ngenain pajak. Kenapa mereka ngenain pajak? Karena mereka juga dikenain pajak oleh pemerintah. Ya, itulah nasib dunia adapun dan juga negara yang menerapkan sistem pajak. Ya, jadi pajak pertambahan nilai ini dipungut setiap kali suatu bisnis membeli produk dari bisnis yang lain. Ya, dalam rantai penjualan produk. Ya. Kita contohkan gini nih. Pertama, Hill Farms Wheat Company, perusahaan pertanian misalkan ya, namanya Hill Farms Wheat Company. Dia menanam wheat ini kalau misalnya gandum ya. Gandum dan menjualnya kepada perusahaan lain yaitu Sunshine Baking. Ini perusahaan pembuat roti. Jadi perusahaan pertanian Hill Farms menjual gandum kepada Sunshine Baking yang tukang buat roti. Misalkan harganya 1.000, ini contoh ya, harganya 1.000 euro. Nah, Hill Farms yang menjual ini, dia akan menjurnal dan termasuk memungut pajak pertambahan nilai 10%.
Jadi seperti ini, kas dia menerima 1.100, andaikan ini tunai ya, supaya mudah contohnya. Kas dia bayar 1.100, kemudian penjualan dia ya 1.000, karena dia jualnya cuma 1.000 sebenarnya. Nah 100-nya itu VAT, Value Added Tax Payable, utang pajak pertambahan nilai. Ya, utang pajak pertambahan nilai. Jadi dia jual ke Sunshine Baking 1.000, tapi yang dibayar Sunshine Baking 1.100. 1.100. Oke ya. 100-nya ini utang pajak pertambahan nilai. Utang pajak pertambahan nilai ini nanti akan disetor ke pemerintah 1.000-nya. 100-nya, maaf. Ya. Nah, bagi si Sunshine Baking ketika dia nyatet, itu bisa dia catat seperti ini. Pembelian di debit, ya, pembelian di debit, pembeliannya 1.000. Ya, kemudian beban pajak pertambahan nilai 100, baru kreditnya kas 1.100. Ya. Makanya ada VAT in, VAT out. Ya, pajak pertambahan nilai masuk, pajak pertambahan nilai keluar. PPN masuk, PPN keluar. Oke, nah si Sunshine Baking, dia bikinlah roti dengan gandum tersebut, kemudian dia jual lagi ke Hello Supermarket. Jadi dari perusahaan pertanian, Farm Hill, jual ke Sunshine Baking bikin roti, baru dia jual ke supermarket. Dia jual 2.000 misalkan. Dia jual 2.000, 2 kali lipat ya. Nah, bagaimana dia menjurnalnya? 2.000 ini kena VAT lagi, kena pajak pertambahan nilai lagi, PPN lagi. 10%-nya 200, maka dia catat kas masuk 2.200 yang terdiri dari 2.000 harga dia, 200-nya nanti pajak. Nah, penjualan cuma 2.000, value added tax payable-nya 200. Gitu. Ya. Nah, dari 200 ini yang dibayar ke pemerintah oleh si Sunshine Baking itu tidak 200-nya, tapi cuma 100. Kenapa? Karena 100-nya tadi sudah dia bayar ke Hill Farm sebelumnya. Ketika dia beli kan 1.100. 100-nya itu value added tax gitu, PPN, pajak pertambahan nilai. Jadi 100-nya udah dia bayar ke Sunshine Baking, nanti kan Sunshine Baking-nya dia bayarnya ke Farm Hill. Ya, perusahaan pertanian. Nanti kan perusahaan pertanian tersebut Farm Hill-nya kan nyetor ke pemerintah yang 100-nya. Berarti 100-nya udah. Jadi dia tinggal bayar 100 lagi. Jadi VAT-nya itu 200 ini dia bayarnya cuma 100. Lah, bagaimana taunya nanti? Jadi, ini ada VAT in, VAT out, ketika beli dia catat, ketika jual dia juga catat, nanti kan ada selisih. Nah, yang selisihnya itulah yang dia akan bayarnya, tidak semuanya. Nah, misalkan Hello Supermarket, bagaimana dia mencatat jurnal ini? Ya, dia catatnya gini, dia pembelian misalkan. Maka pembeliannya adalah 2.000, kemudian value added tax, ya, beban pajak value added tax expense, beban pajak pertambahan nilainya 200, maka kasnya berkurang 2.200. Nanti supermarketnya jual lagi ke konsumen. Jadi Hello Supermarket menjual roti tersebut konsumen, harganya 2.400. Nah, 2.400 tadi dia belinya 2.000, dia jual 2.400, ambil untung 400. Nah, catatannya karena ada pajak lagi, jadi pajaknya berlapis, siapapun yang jual kenain lagi gitu. Maka kasnya 2.640, yaitu 2.400 plus 240, 10%, ya, penjualannya cuma 2.400, value added tax payable, PPN-nya, utang PPN 240. Nah, karena tadi si supermarket ini nyatatnya pembeliannya 2.000 dan ada beban pajak pertambahan nilainya tadi 200, berarti 200-nya dia sudah nganggap dia udah bayarnya ke Sunshine Baking.
perusahaan roti tempat dia ambil roti jualan dia. Berarti dia cuma bayar tinggal sisa 40. Makanya dia akan nyatat VAT in, VAT out. Ada pajak pertambahan nilai masuk, pajak pertambahan nilai keluar. Jadi setiap dia beli akan catat PPN, setiap dia jual PPN. Nanti ada selisih, dia bayar yang sisanya, selisihnya. Ujung-ujungnya berarti siapa yang bayar total 240 ini? Jawabannya adalah konsumen juga. Karena ketika si supermarket jual ke konsumen, andaikan konsumennya mau jurnal, atau nggak usah jurnal lah, berapa yang dibayar oleh konsumen? Total 2.640. Ya, yang terdiri dari 2.400 harga rotinya beneran dari supermarket, plus total pajak pertambahan nilai 3 lapis. Ya, 240. Yang 240 ini terdiri dari 100 itu yang pertama, kemudian yang keduanya yang berapa tadi? 200. Ya. Yang 200 ini 100-nya juga include di situ. 100 include yang sebelumnya, dan terakhir 40 ini. Berarti total 240 ini sebenarnya perusahaan ini tidak ada satupun yang nanggung. Yang nanggungnya konsumen. Jadi mereka yang produksi, mereka yang jualan, tahu-tahu yang bayar semua pajaknya konsumen. Ya, itulah nasib konsumen. Ya, begitulah. Jadi Hello Supermarket cuma stop yang 40 karena dia udah bayar 200 pas beli tadi sama Sunshine Baking. Ya, begitulah ya. Itulah dia pajak penjualan dan pajak pertambahan nilai. Mudah-mudahan kalian paham akuntansinya dan sistemnya, dan mudah-mudahan paham juga status kita sebagai konsumen. Ya, kasihan gitu, bayarin pajak perusahaan. Mereka enak, banyak duit, ya kitanya yang bayar pajaknya. Begitulah. Nah, sekarang kita bahas current liabilities, utang pajak, utang lancar berikutnya. Gara-gara ngomong pajak, ya pajak. Ya, sekarang kita bicara income tax payable, yaitu utang pajak penghasilan. Waduh, utang pajak penghasilan, pajak lagi nih. Ya, utang pajak penghasilan. Jadi bagaimana maksudnya? Ketika perusahaan atau bahkan pribadi mendapatkan pendapatan, nah pendapatan atau penghasilan tersebut diminta dipajain oleh pemerintah sebagiannya. Jadi dipungut oleh pemerintah sebagian dari penghasilan baik pribadi maupun lembaga atau perusahaan. Dan itu dihitung dengan tarif-tarif tertentu. Seperti di Indonesia punya tarif sendiri, mungkin di luar negeri punya tarif sendiri di masing-masing negara. Bagaimana sistem caranya? Kita bahas satu persatu. Nah, misalkan sudah punya penghasilan dan sudah dihitung pajaknya, selagi pajak tersebut dari penghasilan tersebut belum dibayar, belum disetor ke negara, maka selama itu pula dia akan dianggap sebagai current liability, utang jangka pendek atau utang lancar. Karena biasanya apa? Dia tidak sampai 1 tahun bayarnya. Jadi dalam waktu kurang dari 1 tahun sudah harus dibayar. Ya, selagi belum dibayar dia masih utang. Utangnya utang lancar. Ya. Kemudian perusahaan ya harus membuat atau melakukan pembayarannya secara periodik, ya, secara teratur setiap periode. Ada tanggal-tanggalnya misalkan. Oke. Ini tidak usah kita bahas karena ini chapter berikutnya. Nah, cuma seperti itu. Kita lihat di bukunya ya, apakah ada contohnya. Kita lihat. Income taxes payable. Ya, tidak ada. Jadi begini. Misalkan perusahaan, saya bikin contoh sendiri aja lah. Misalkan perusahaan punya penghasilan atau laba tahun ini 1 miliar. Misal ya, misalkan sajalah 1 miliar. Anggaplah pajak penghasilannya adalah pajak penghasilan lembaga ya. Misalkan 10% lah anggap, untuk memudahkan. Tarif berubah-ubah terus soalnya. Dan berlapis bisa, jadi dihitung.
Anggaplah seperti itu mudahnya. 1 miliar 10%-nya pajak penghasilan. Maka 10% dari 1 miliar berapa? 100 juta. Wow. Ya, 100 juta. Nah, 100 juta ini andaikan belum dibayar pada kantor pajak atau pemerintah, maka selama itu pula dia akan dianggap sebagai utang. Maka muncullah jurnal baru, yaitu beban pajak penghasilan pada utang pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan, karena dia dianggap beban gitu ya, pada atau kreditnya utang pajak penghasilan. Ya, utang pajak penghasilan 100 juta. Jadi cuma seperti itu ya. Jadi jurnalnya kali ingat beban pajak penghasilan, beban PPN pada utang pajak penghasilan. Kalau di Indonesia, kalau untuk lembaga pasal sekian, kalau untuk kalau untuk pribadi PPh pasal sekian, bisa PPh pasal 21. Oke lah. Sekarang kita bahas employee related liabilities, utang yang terkait dengan karyawan, utang berkaitan dengan karyawan. Jadi ternyata bisa juga perusahaan itu ngutangnya sama karyawan. Ya. Apa itu employee related liabilities? Ini adalah utang jangka pendek berikutnya, utang lancar berikutnya. Itu apa? Sejumlah uang yang terhutang kepada karyawan. Ya, bisa karena utangnya utang gaji atau utang upah. Nah, ini dilaporkan sebagai current liability, utangnya utang lancar. Jadi bayarnya jangan lebih dari setahun dong, gitu ya. Bayarnya cepat ya. Nah, bisa saja bentuknya seperti ini, payroll deductions. Jadi diambil dari payroll. Payroll itu kalau misalkan gajiannya udah lewat rekening, ya, maka pajaknya ini, kok pajak lagi sih? Pikiran saya masih ke pajak terus gitu. Maka dia dipotong dari daftar gajinya. Jadi berapa jumlah gajinya dipotong dari situ. Ya, dipotong dari situ. Bagaimana perinciannya nanti kita contohkan. Termasuk juga compensated absences, ya, ketidakhadiran tapi tetap dibayar. Cuti bergaji lah istilah kita ya. Kemudian bisa karena bonus. Jadi tiga ini bentuk bisa munculnya utang lancar berkaitan dengan karyawan. Kita contohkan. Pertama, payroll deductions, yang bentuknya kita kurangi dari gajinya. Contohnya apa? Pajak lagi. Ternyata pajak lagi gitu ya. Misalkan pajak. Kalau di luar negeri misalkan ada social security taxes, ya, pajak keamanan sosial. Jadi setiap orang, terutama di Amerika misalkan, itu punya nomor social security. Ya, satu orang punya social security number dan sifatnya unik. Setiap orang nomornya pasti beda-beda dan itu terdaftar. Makanya kalau cari orang di sana mudah sekali. Tinggal cari nomor social security-nya, terus dicek, nampaklah di situ namanya, tanggal lahirnya, tinggalnya di mana saja, pernah pindah kemana, keluarganya siapa, kerja di mana, pada tahun sekian dia ngapain dan sebagainya. Ya, ketahuan semua. Bisa juga dengan income tax withholding, pajak penghasilan pribadi. Ya. Jadi karyawan-karyawan itu ada pajaknya. Nah, pajaknya ini sebelum gajinya itu dibayar, dipotong dulu dari gajinya itu untuk bayarin ke pemerintah. Jadi dibantuin. Istilahnya dibantuin tapi nggak enak gitu ya. Jadi perusahaan bantuin bayarin. Jadi perusahaannya potong dari gajinya sebelum dibayar, gaji pajak social security-nya dipotong, pajak penghasilan pribadi juga dipotong, nanti baru perusahaan setorin ke kantor pajak. Nah, jadi gini. Nah, income tax withholding, misalkan pajak penghasilan pribadi, kemudian pajak social security, ya, atau juga bisa juga misalkan kalau dia itu bukan karyawan tetap, tapi dia tergabung
dalam union gitu ya, persatuan buruh, perserikatan buruh gitulah ya, maka kan ada setorannya ke perserikatan buruh tuh. Nah, dipungut dulu oleh perusahaan, baru setelah dipungut baru sisanya dibayarkan gajinya. Ya. Ada juga perusahaan sendiri juga punya social security taxes, pajak social security, dia bayar. Nah, nanti semuanya digabung, kalau belum dibayar, selama belum dibayar ke atau disetor ke pemerintah, ya maka dia akan jadi utang. Ya. Contoh, nah, alhamdulillah nih ada contohnya. Contoh misalkan gaji mingguan ya untuk seluruh karyawan di satu perusahaan totalnya adalah $10.000. Ini semua $10.000. Kecil amat gaji $10.000. Ya dirupiahkan dulu lah, ya. Baru ketahuan besarnya. Ini juga contoh. Kalau dirupiahin anggaplah 15.000. Baru ketahuan besarnya 150 juta. Oke, $10.000 total dan itu sebelum dihitung pajak keamanan sosial 8%. Ya. Pajak penghasilan pribadi $1.320 ya, dan iuran ke Perserikatan Buruh $88 ya. Nah, perusahaan mencatat pembayaran gaji dan upah ini langsung dia potong dari daftar gajinya ya, seperti berikut. Pertama, beban gaji dan upah tetap 10.000 karena kan gaji dan upah memang segitu. Jadi beban gaji dan upah bertambah 10.000. Kemudian dari 10.000 ini ada utang pajak penghasilan misalkan gitu ya. Utang pajak penghasilan pribadi dipungut oleh perusahaan duluan 1.320-nya, karena kalau nggak dipungut, bagi mereka kalau nggak dipungut entah kapan-kapan dibayar secara pribadi gitu. Jadi dibantuin. Bukan dibantuin, dipaksain gitu ya, dipaksain dipungut oleh perusahaan. Nah, jurnalnya ya utang pajak penghasilan pribadi. Kenapa? Karena belum dibayar, makanya masih utang, payable ya. Selagi masih belum disetor, dibayar ke pemerintah, maka dia sebagai utang. Kemudian apalagi? Social Security Taxes Payable, utang pajak keamanan sosial 800. 800-nya adalah 8% dari 10.000 ya. Jadi dipotong juga. Jadi utang pajak Social Security. Kemudian utang setoran Perserikatan Buruh 88 ya, $88. Jadi dipotong. Nah, ini semua dipotong dari gaji karyawan itu semua. Makanya kasnya yang dipakai buat bayar gaji sisanya yaitu 10.000 dikurang 1.320, 888 tinggallah 7.792. Jadi kas yang dikeluarkan oleh perusahaan cuma 7.792. Yang lainnya utang. Dan kas 7.000 inilah yang diterima oleh karyawan sebagai sisa gaji mereka setelah dipotong pajaknya. Gitu ya. Jadi gaji yang diterima itu sudah tidak full lagi karena udah dipotong pajak. Bayangkan kalau ada utang lain yang lain-lain, misalkan utang cicilan mobil, rumah, dan dipotong oleh kantor untuk bayarnya dari gaji mitra dengan bank. Ya sudah, tinggal berapalah lagi yang tinggal sisa yang diterima. Itu ya. Nah, ini bagaimana nih kelanjutan utang nih? Utang ini bertambah kalau dikreditkan. Nanti perusahaan kalau semua ini disetor ke bank, maka withholding taxes payable-nya, social security taxes payable-nya, ya, utang perserikatan buruhnya, nanti kita debetkan. Utang pajak penghasilan pribadi, utang pajak social security, utang iuran perserikatan buruh, kita taruh di debet, alias berkurang. Kreditnya kas juga, ya, sebesar ini, 2.000-an ini, 2.208 ini. Nah, jadi dibantu bayarin oleh perusahaan. Bayarnya sih tetap diambil dari duit karyawan, tapi yang bantuin datang atau bayarinnya ke kantor pajaknya ya perusahaan. Oke, begitu ya. Nah,
Oke. Kemudian ini ya sama saja sih. Oke. Apa lagi nih? Udah lah, ini udah usah dibahas. Oke. Sekarang kita bahas yang kedua, compensated absences. Ya, ketidakhadiran tapi dibayar gaji, cuti bergaji. Apa itu? Kita lihat. Jadi ada istilahnya kalau di luar negeri itu, tidak tahu kalau di Indonesia ya, mungkin perusahaan-perusahaan tertentu gitu ya, ada cuti bergaji. Paid absences. Ya, cuti bergaji bisa karena liburan, bisa karena sakit, bisa karena melahirkan, maternity kalau dia cewek hamil sampai melahirkan dia cuti. Maka cutinya dibayar. Kalau dia sakit juga dibayar. Dia liburan juga dibayar, tetap gajinya. Enak ya. Maternity atau paternity. Nah, apa pula paternity ini? Jadi di luar negeri itu gini, di luar negeri itu. Seorang cewek, karyawan cewek kalau dia hamil dan melahirkan dan pasca melahirkan tuh boleh ambil cuti dan tetap dibayar gajinya. Paternity ini bukan dia cewek tapi dia cowoknya. Misalkan ada karyawan cowok, istrinya hamil melahirkan. Maka si suaminya yang karyawan ini boleh dia ambil cuti gitu. Boleh dia ambil cuti atau libur dan dia tetap dibayar. Kenapa yang hamil dan melahirkan istrinya yang cutinya dia? Karena di luar negeri dianggap ya di negara-negara tertentu dianggap suaminya tuh harus standby bantuin dia, jagain dia ya selama hamil dan juga ketika melahirkan dan pasca melahirkan. Jadi walaupun yang melahirkan istrinya tapi suaminya juga diberi libur. Wah, mantap ya, kebijakannya mantap. Saya nggak tahu kalau di Indonesia ada seperti itu atau tidak. Kalau di tempat saya kerja sih nggak ada. And jury leaves. Ya, karena terkait dengan hukum. Misalkan dia masih menghadapi pengadilan, maka dia tidak bisa kerja, maka dia diliburkan dulu sampai urusan hukumnya selesai. Nah, itu kan dibayar tuh. Selama itu belum dibayar oleh perusahaan, maka akan jadi utang. Itu maksudnya. Oke. Ada dua istilah yang perlu kita pahami di sini, vested rights, hak vested ini mungkin hak tetap gitu ya. Jadi seorang pemberi kerja, ya perusahaan itu punya kewajiban untuk membayar kepada karyawan, ya walaupun dia sudah memberhentikan karyawan tersebut. Jadi misalkan seorang karyawan diberhentikan, tapi dia masih punya hak di perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut tetap harus bayar ke karyawan tersebut walaupun dia sudah berhenti. Berhentinya mau resign ataupun mau dipecat. Gitu. Accumulated rights, ya hak akumulasian, yaitu apa? Karyawan, ini apalagi nih? Karyawan bisa membawa ke depan, maksudnya menabung, ya ke masa depan apabila uang tersebut belum dia gunakan di periode yang sebenarnya dia peroleh. Misalkan pada bulan Januari-Februari dia punya jatah, tapi dia belum pakai, maka Maret, April, sampai Desembernya dia bisa pakai. Jadi ditabung haknya itu. Bagaimana detail teknisnya? Ya udah kita contohkan aja nanti ya. Sebaliknya ada non-accumulating rights, hak tapi tidak bisa diakumulasiin, tidak bisa ditabung. Tidak bisa kita bawa ke depan. Apabila tidak dipakai, hangus gitu loh. Hak dia bulan Januari tidak bisa dipakai, hangus. Februari ya sudah, Februari aja. Yang Januarinya tidak bisa dipakai, Februari dan seterusnya. Kita contohkan. Perusahaan Amutron, contohnya saya juga nggak tahu nih apa. Perusahaan Amutron mulai beroperasi 1 Januari 2019. Misalkan gitu ya. Perusahaan punya karyawan 10 orang, dan membayar masing-masingnya 480 euro
per minggu. Setiap minggu 10 orang ini dibayar masing-masing 480 ya. Nah, karyawan itu memiliki atau memperoleh 20 vacation weeks ya, 20 minggu liburan yang tidak mereka pakai. Jadi ada misalkan jatahnya ada sekian puluh. Nah, dari sekian puluh itu 20 jatah liburannya tidak dipakai selama 2019 ini. Nah, pada 2020-nya mereka baru pakai masa liburan jatah mereka. Ya. Tapi sekarang yang mereka terima 540 bukan 480 lagi. Ya, seminggunya. Bagaimana ceritanya tuh? Nah, kita lihat. Ya. Salaries and wages expense adalah 9.600. Ya. Ini pada 31 Desembernya ya. Jadi ini jurnal penyesuaian. Dia akan buat jurnal seperti ini, Amutron ini. Ada beban pajak, ada beban pajak, pajak lagi sih pikiranku. Beban gaji dan upah. Ya, beban gaji dan upah 9.600. Pada utang gaji dan upah 9.600. Dari mana ini datangnya? Coba kita hitung. Kita lihat dari buku aslinya. Nah, employee related. Adakah? Oke, kita lihat nih. Jadi 9.600 ini adalah 480 dikali 20. Jadi 20 kali libur mereka yang mereka tidak ambil kemarin ya kali 480. Jadi 480 kan per orang nih, per minggu. Ada 20 orang yang belum ngambil jatah liburan dia. Dan belum dibayar juga. Enak ya, jadi liburan tapi dibayar. Jadi untuk 20 orang ini, atau 20 kali ambil liburan ini, anggaplah 20 ini berarti kalau 10 orang karyawan, tadi kan 10 orang karyawannya. Berarti masing-masing ada 2 kali jatah liburan nggak diambil. Masing-masing dibayar setiap liburannya 480. Ya, jadi seminggu ada 2 minggu masing-masing orang selama setahun tersebut cutinya nggak diambil dan belum dibayar, maka ini tetap harus dibayar oleh perusahaan. Makanya beban gaji dan upahnya 1.600 pada utang gaji dan upah 9.600, yaitu 20 kali liburan kali 480. Kenapa utang? Karena belum dibayar. Ya, karena itu belum dibayar. Nanti kalau dia bayar, ya udah. Ya, utang gaji dan upahnya didebat pada kas gitu ya. Nah, sekarang contohnya ketika dia bayar ya udah seperti ini. Beban utang gaji dan upah yang dikredit tadi berkurang, taruh di debit ya. Kemudian ini ini misalkan ini bayar untuk bulan apa nih? Bulan Januari kali ya. 1.200 itu misalkan ini 540. Ini misalkan gaji untuk bulan Januari atau berapa gitu ya. Misalkan ada gaji dan upah juga yang mereka bayar, ya bayar saja. Maka kasnya 10.800, terdiri dari 9.600 utang kemarin belum bayar, plus gaji dia yang saat ini, yaitu tahun 2020, mungkin bulan Januari, mungkin. Ya. Misalkan dia 10 orang, 10 ya 5.400. Dia 10 orang. Ya gitulah, saya tidak tahu 1.200. Misalkan ini gajinya untuk bulan ini berapa hitungannya, begitulah ya. Kita lihatlah di buku aslinya biar jelas.
Oh, begitu. Jadi kasnya 10.800 ini yaitu 540 sesuai dengan soalnya tadi. Gajinya naik 540 kali 20. Ya, seperti itu. Oke ya. Jadi sisanya tambahnya 1.200 untuk gaji berikutnya. Oke, next. Itulah dia terkait utang dengan yang berkaitan dengan karyawan. Sekarang terkait kita bahas lagi utang lancar berikutnya, yaitu terkait dengan bagi hasil dan bonus. Masih dengan karyawan juga ya. Jadi bagi hasil dan bonus terhadap karyawan. Ya, jadi ada beberapa pembayaran-pembayaran tertentu, insentif-insentif tertentu dari perusahaan kepada karyawannya sebagai tambahan di luar gaji mereka, ya mungkin karena prestasi tertentu. Contohnya bonus gitu ya, yang dibayarkan sebagai beban operasi bagi perusahaan, ya ada khusus beban untuk bonus kasih ke karyawan. Nah, bonus ini selama belum dibayar kepada karyawan, maka ya berarti catatnya sebagai utang. Utangnya utang lancar gitu ya. Nah, kita lihat. Ternyata tidak ada contohnya di PowerPoint-nya. Kita lihat di buku aslinya. Profit sharing and bonus plans. Contoh, misalkan perusahaan Palmer punya penghasilan atau laba $100.000. Dia akan kasih bonus $10.700 ya, Januari nanti. Ini penghasilan dia 2022. Wow, ini contohnya untuk di masa depan. 2022 labanya 100.000 dan dia akan kasih bonus 10.700. Tapi bayarnya Januari 2023 tahun depan. Nah, bagaimana jurnal penyesuaiannya? Pada tanggal 31 muncullah utang baru ya. Dia catat beban pajak penghasilan 10.700 untuk bonus ini pada utang pajak utang gaji dan upah 10.700. Nanti ketika dia bayar ya sudah, utangnya ini didebetkan, kreditnya kas. Mudah kok. Jadi ini cuma ngingatin aja kayaknya. Ya. Oke. Kayaknya cuma itu. Terkait materi berikutnya, provisions, akan bikin video tersendiri ya. Jadi pada video kali ini kita udah bahas 3 ya. Tadi 3 kita bahas ya. Apa aja tadi ya? Jadi simpulannya ada 3 tambahan ya. Utang pajak penjualan, utang pajak pertambahan nilai, itu ya, 2. Kemudian utang pajak penghasilan, 3. Utang terkait dengan karyawan, 4. Ya. Yang ada dari utang terkait karyawannya ada 3, payroll deduction, diambil dari gaji, ada karena libur bergaji atau cuti bergaji dan bonus, itu 4. Kemudian bagi hasil dan bonus 5. Totalnya malah sebenarnya berarti sekitar 7 pajak baru, utang baru maaf. Oke, saya rasa demikian untuk video kali ini ya. Mudah-mudahan yang ringkas dan sederhana ini bisa bantu kalian paham tambahan utang lancar ya. Current liabilities. Pada video berikutnya kita akan bahas, mudah-mudahan bisa kita bahas mudah-mudahan nih tentang provisions. Baiklah, demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.